Vladimir Putin memenangkan pemilihan Presiden Rusia dengan margin yang signifikan setelah 3 hari pemungutan suara, mengukuhkan dominasinya atas kekuasaan dalam beberapa dekade terakhir. Kemenangannya menandakan dukungan yang kuat terhadap kebijakan keras Rusia terhadap Barat, termasuk pengiriman pasukan ke Ukraina. Dalam wawancara dengan media Amerika Serikat, Putin mengkritik sistem politik Amerika Serikat, sementara dalam pidato kemenangannya, dia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Putin juga berjanji untuk memperkuat kekuatan militer Rusia dan menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang kuat serta tegas di tingkat nasional maupun internasional. Kita memiliki banyak tugas di depan. Namun, saat kita bersatu, tidak ada yang bisa mengintimidasi atau menindas kita. Sejarah membuktikan hal ini, mereka yang mencoba, gagal dalam sejarah, mereka gagal saat ini, dan mereka tidak akan pernah berhasil di masa depan, ujar Putin. Pendukungnya merespons dengan teriakan, "Putin, Putin, Putin," saat ia muncul di panggung, dan menyuarakan semangat, "Rusia, Rusia, Rusia," setelah dia menyelesaikan pidatonya pada Minggu 17 Maret waktu setempat. Menurut exit poll yang dilakukan oleh Public Opinion Foundation, FOM, Putin meraih 87,8% suara dalam pemilihan presiden tahun ini. Angka ini mencatat rekor tertinggi dalam sejarah pemilihan presiden Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Pusat Penelitian Opini Publik Rusia, CIOM, juga melaporkan bahwa Putin mendapat dukungan 87% setelah pemungutan suara 3 hari. Hasil resmi awal yang dirilis oleh otoritas Rusia memverifikasi keakuratan laporan dari lembaga survei dan pusat penelitian tersebut. Tingkat partisipasi pemilih secara nasional, seperti yang diumumkan oleh otoritas pemilu Rusia, mencapai 74,22% pada akhir pemungutan suara pada Minggu 17 Maret waktu setempat. Angka ini mengungguli partisipasi pada tahun 2018 yang mencapai 67,5%. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris, menuduh pemilihan presiden Rusia tidak bebas dan adil karena penahanan terhadap lawan politik dan penekanan media yang ketat. Nikolai Haritonov, kandidat dari Partai Komunis Federasi Rusia, CPRF, menempati peringkat kedua dengan perolehan suara di bawah 4%. Sementara Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru berada di peringkat ketiga, dan Leonid Slutsky dari Partai Demokrat Liberal Rusia, LDPR, menempati peringkat keempat. Dengan hasil ini, Putin, yang kini berusia 71 tahun, akan memegang jabatan Presiden Rusia selama 6 tahun ke depan. Hal ini akan menjadikannya pemimpin terlama di Rusia dalam lebih dari 200 tahun terakhir, jika dia menyelesaikan masa jabatannya. Ketika ditanya oleh jaringan televisi Amerika Serikat, NBC, apakah pemilihan kembali dirinya sebagai Presiden Rusia merupakan proses demokratis, Putin mengecam sistem politik dan peradilan Amerika Serikat. Seluruh dunia menertawakan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Ini sebuah bencana, bukan demokrasi, ujarnya. Apakah bisa disebut demokratis jika menggunakan kekuatan administratif untuk menyerang salah satu calon presiden Amerika Serikat, termasuk melalui sistem peradilan? Putin bertanya, mengacu pada 4 kasus kriminal yang menimpa calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, yang merupakan rival dari Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November mendatang.